pagi kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya beri judul Murid Sejati. Mengenal Tuhan Yesus itu tidak cukup hanya menjadi pengikutnya, tapi kita harus jadi muridnya. Karena Yudas pun mengikuti Yesus, tetapi dia tidak menjadi murid. Kita tahu endingnya bagaimana Yudas. Ada banyak tokoh-tokoh juga di Alkitab yang sepertinya mengikuti Yesus. Murid-murid Paulus, ada banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus juga. Karena mereka hanya menjadi pengikut, bukan jadi murid. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan menolong kita semua untuk kita bisa menjadi murid yang sejati di dalam keadaan apapun, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang menyenangkan sekalipun, supaya kita terus berhasil terus mengiring Tuhan menjadi murid-murid yang sejati. Ya, Bapak Ibu Saudara siap jadi murid? Ya, murid ini dalam bahasa Yunaninya itu diskeri, diserap bahasa Inggris jadi disciple. Diskeri ini artinya belajar, itu murid. Jadi murid itu bukan cuma mengikuti, tapi dia juga belajar. Anak itu kalau datang ke sekolah cuma datang tapi tidak belajar apa-apa, ya bukan murid gitu ya. Murid itu kata aslinya begitu, belajar. Nah, tanpa menjadi murid, kita tidak akan mengenal Tuhan. Buktinya Yudas. Yudas, dia hanya tahu siapa itu Yesus. Orang yang mungkin dia anggap sakti, dia anggap mampu buat mujizat di mana-mana. Yudas pun merasakan kuasanya. Yudas pernah mengusir setan juga. Yudas juga pernah buat mujizat di mana-mana. Tetapi karakter tamaknya tidak berubah. Dia hanya menggunakan apa yang Tuhan punya, tetapi tidak menjadikan dirinya seperti Tuhan. Itu pengikut. Nah, jadi murid itu belajar. Belajar untuk apa? Tahu siapa dia. Tahu apa yang dia buat, lalu ditiru. Jadi hanya menjadi pengikut saja, tidak jadi peniru, itu bukan murid sejati. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 57, dikatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Ayat 58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, di dalam perikop yang lain, Matius 20, ini punya kisah yang sama, dicatat juga. Nah, orang yang murid yang mengatakan ini adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat yang dia bilang, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tuhan Yesus tidak bilang tidak boleh gitu ya. Tuhan juga tidak bilang boleh. Tapi Tuhan bilang anak manusia punya tempat meletakkan kepalanya. Kenapa Tuhan mengatakan ini? Karena orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka itu biasa dilayani. Mereka biasa punya hamba, punya budak. Mereka biasa untuk itu. Maka kita sebagai murid yang sejati harus melayani, bukan dilayani. Jadi kita akan lihat dari sisi yang sebaliknya, dari perkataan Tuhan Yesus. Nah, ahli-ahli Taurat ini biasa untuk seperti itu. Padahal ahli Taurat ini orang yang mengerti agama,
dia yang mengerti apa itu Taurat, gitu ya. Tetapi tidak menjadikan dia menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi mengerti firman Tuhan itu tidak menjamin orang menjadi murid, apalagi yang tidak mengerti, ya. Tambah tidak mungkin menjadi murid. Maka harus mengerti dan juga melakukan, ya, supaya kita sungguh-sungguh bisa melayani dengan kesadaran yang penuh. Jadi melayani bukan karena memang sudah seharusnya seperti itu, bukan. Kalau memang melayani sudah seharusnya seperti itu, pelayanannya hanya sekedar formalitas. Tetapi kalau melayani dengan kesadaran yang penuh, memang aku mau melayani karena Tuhan memang melayani. Tuhan Yesus datang memang untuk melayani, bukan dilayani. Karena kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan itu memang melayani, bukan dilayani. Loh, gimana kalau saya menjadi seorang pimpinan di perusahaan? Pimpinan itu justru melayani, bukan dilayani. Yang namanya pemimpin itu tidak ada yang mau dilayani. Itu bos, beda, ya. Pemimpin itu justru melayani, menyiapkan apa yang harus dipersiapkan supaya yang dipimpin bisa bekerja dengan baik. Itu tugasnya pemimpin. Yang tidak dipimpin pun sama. Jadi sama-sama saling melayani. Ahli Taurat ini mencoba mencampurkan, dia ingin mengikut Yesus tapi ingin juga dilayani. Wah, ini. Jadi dia tahu, ya, bahwa Yesus itu Mesias, juru selamat. Tapi dia juga pengen dilayani, Bapak. Makanya Tuhan Yesus bilang gitu. Nah, Tuhan Yesus tidak mau mencampur adukkan mana benar mana salah digabungkan, Bapak. Terang sama gelap itu tidak bisa disatukan. Jadi kita murid Tuhan Yesus harus memisahkan. Ini yang benar, ini yang salah, jangan digabung. Jadi pengikut Kristus bukan untuk dilayani. Ini kita mencampur-campurkan yang sudah Tuhan pisahkan. Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencampurkan itu. Demi apa? Demi kenyamanan mereka. Memang enak mengerti tentang agama terus dilayani. Enak sekali, Bang. Paling enak seperti itu. Ketika saya diundang ibadah menyampaikan firman Tuhan di tempat lain, paling enak itu sudah diundang, dilayani. Itu paling enak itu. Enak, enggak capek-capek gitu ya. Menyenangkan sekali melayani seperti itu, tapi bukan itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa itu benar. Itu salah. Ahli Taurat ini mencoba mencampur-campurkan. Ini bukan kriteria murid yang sejati. Karena Tuhan Yesus itu datang membawa pemisahan. Tuhan Yesus itu memisahkan apa yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tuhan kayaknya kalau aku ikut Tuhan, tidak mungkin aku lepas dari dosa ini. Tuhan kayaknya kalau aku ke gereja, nanti aku kehilangan teman-temanku. Wis aku tak ikut Tuhan di rumah supaya aku juga tidak kehilangan teman-temanku. Jadi dunia ini sedang mencoba mencampur-campurkan mana benar mana salah. Ini triknya setan dari awal, Bapak. Ketika setan menggoda Hawa itu kan yang benar sama yang salah dicampur. Walaupun banyak benarnya, salahnya cuma sedikit, cuma satu kalimat. Tapi dampaknya kita rasakan hari ini.
kita bisa bikin dosa, itu tidak menyenangkan. Jadi murid Kristus harus tahu mana benar, mana salah. Nah, itu yang Tuhan buat. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dia katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Wow. Jiwa dan roh ini tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Pakai teori manapun, jiwa dan roh itu satu, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mencoba memisahkan, manusia itu punya tubuh, jiwa, roh. Nah, sekarang kalau tubuhnya mati, rohnya kemana? Kembali kepada Bapa. Jiwanya kemana? Kembali kepada Bapa juga. Artinya sama, jiwa dan roh itu satu, tidak bisa dipisahkan. Jadi ini sebuah metafora, menggambarkan bagaimana tajamnya firman Tuhan bisa memisahkan apa yang sangat sulit dipisahkan. Ikut Tuhan tapi tidak mau berubah, Bapak. Karakternya, sifatnya tidak mau berubah. Kayaknya tidak mungkin Tuhan aku berubah. Sudah enak gini dengan sifatku. Balik lagi ke pepatah Jawa bilang, yen watuk ono obate, watak gak ono obate, gitu katanya. Kalau batuk ada obatnya, watak nggak ada obatnya. Siapa bilang? Firman Tuhan bilang ada obatnya. Apa? Firman Tuhan itu sendiri. Jadi jangan bilang kita, tidak mungkin Tuhan aku bisa berubah. Yang tidak mungkin itu kan kata-kata kita. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Kayaknya suamiku juga tidak mungkin berubah, Tuhan. Kayaknya istriku juga tidak mungkin berubah, Tuhan. Pakai firman Tuhan ini, Bapak. Firman Tuhan itu punya kuasa. Bahkan dia lebih tajam daripada pedang manapun. Sekalipun pisau di dapur sangat tajam, firman Tuhan lebih tajam. Dia akan mampu memisahkan apa yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi bagaimana mau berubah, bertobat menjadi lebih baik? Ya kita baca firman Tuhan, kita pahami firman Tuhan. Tadi kita percaya bukan karena melihat, gitu ya. Tapi karena firman Tuhan tidak berubah. Artinya kita ngerti firman Tuhan itu seperti apa. Nah, kasih karunia Tuhan itu bukan membuat kita langsung otomatis jadi orang yang suci, jadi orang yang sakti, jadi orang yang berkecukupan kelimpahan. Bukan untuk itu. Kasih karunia Tuhan itu justru untuk membuat kita mengerti apa itu firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan cukuplah kasih karuniaku, gitu ya, supaya kamu punya kuasa seperti aku. Tidak pernah Tuhan bilang gitu. Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku, di dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Kelemahan yang mana? Kelemahan dari sikap kita, kelemahan dari tutur kata kita, kelemahan dari cara berpikir kita. Nah, firman Tuhan itu yang akan mengubahkan kita. Kadang lagi kerja gitu suntuk, Bapak Ibu. Saya juga sama, kadang-kadang suntuk. Menyiapkan firman Tuhan suntuk, buntu gitu. Tidak bisa kemana-mana. Dalam bekerja pun juga kadang-kadang buntu. Mikir gitu tidak bisa. Saya taruh kerjaannya, buka firman Tuhan, baca. Dapat inspirasi dari situ. Oh, Tuhan itu bisa seperti itu. Firman Tuhan itu juga menginspirasi kita, Bapak. Karena kadang-kadang cara berpikir kita salah, makanya buntu, Bapak.
Kalau kita bisa berhasil memisahkan mana benar mana salah, ini enak. Kita tahu mana benar mana salah, hidup itu kayak jalan tol. Jalan terus ya. Berhasil mengiring Tuhan. Nah, kriteria yang ketiga adalah dalam Matius 9, Lukas 9 ayat 61 dan 62 dikatakan demikian. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini membajak sawah, bukan membajak status WA. Ini membajak sawah. Membajak sawah itu tidak boleh noleh ke belakang. Kenapa tidak boleh noleh ke belakang? Karena yang namanya binatang kerbau itu ya, kerbau atau sapi itu yang dipakai membajak. Sekali noleh ke belakang, dia akan belok Bapak Ibu. Miring. Sama membajak juga pakai traktor. Mau traktor mesin, traktor tangan. Coba aja membajak sambil noleh ke belakang. Yang dibajak malah sawahnya orang lain nanti. Ini malah payah itu. Makanya Tuhan bilang membajak itu menghadap depan gitu ya. Nggak boleh lihat kanan kiri, harus ngadep ke depan. Nah, dari sini Tuhan itu mengajarkan bahwa kita itu harus fokus sama yang namanya masa depan. Bukan fokus di masa lalu. Karena orang yang menoleh ke belakang itu adalah gambaran orang yang hidup di masa lalu. Nah, murid yang tadi yang Tuhan katakan yang dia pingin ikut Tuhan tapi minta izin pamitan. Kenapa sih Tuhan Yesus melarang? Cuma pamitan loh. Masa enggak boleh? Kayaknya Tuhan itu mengajarkan orang itu jadi kurang ajar, Bapak. Kan kalau mau pergi itu harus pamitan, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak boleh pamitan. Ini bukan mengajarkan kita supaya tidak pamitan. Karena Tuhan Yesus tahu kalau dia sampai pamitan sama keluarganya, pasti dilarang sama keluarganya. Jangan ikut Yesus. Nggak enak. Tuhan Yesus itu kemana-mana, nggak bisa tidur nanti kamu tinggal di mana? Gitu. Ikut Tuhan itu nggak enak, jangan di rumah saja sama mama sama papa gitu ya. Kadang-kadang kita punya anak, punya saudara, punya adik gitu ya. Janganlah ikut di sana, lebih enak di sini gitu ya. Punya anak, janganlah merantau. Gitu ya. Enak di sini saja sama papa sama mama, lebih menyenangkan. Kadang kita tahan-tahan itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak usah pamitan. Kalau sampai kamu pamitan, kamu tidak bakal balik. Tidak akan balik, akan ditahan sama keluarganya. Memang karena ikut keluarga itu lebih menyenangkan daripada ikut Tuhan. Apalagi punya keluarga yang royal gitu ya. Suka ngajak jalan-jalan, suka nraktir, enak. Diajak kemana-mana dibayari, sudah bawa badan aja. Bensin, makan, hotel, semua aku bayari, enak. Tapi perginya hari Sabtu sama Minggu ya. Nah ini Bapak, ini masalahnya. Dan ini penyakitnya orang Kristen. Lebih suka ikut keluarganya jalan-jalan daripada ikut Tuhan. Ikut Tuhan tidak ada gunanya. Masa kamu harus hari Senin sampai Sabtu capek-capek kerja, hari Minggu dikhotbahi, dinasehati, dikritik kesalahannya. Memang ikut Tuhan itu tidak enak Bapak Ibu. Tidak ada yang bilang ikut Tuhan itu enak. Kalau ikut Tuhan itu enak, tidak ada orang ateis di sini. Tidak ada orang itu malas ke gereja Bapak.
Tidak ada orang itu malas baca firman Tuhan. Ikut Tuhan tidak enak. Tidak enaknya sampai 70 tahun. Sampai 80 tahun kalau kuat. Enaknya kapan? Nanti. Kekal. Nah, ini yang orang tidak lihat. Pikiran kita cuma sebatas 70-80 tahun, selesai. Kita tidak lihat di balik itu. Setelah mati, nah, orang kadang-kadang tidak percaya, Bapak Ibu. Ada aliran Kristen yang bilang surga sama neraka itu juga tidak ada. Ada, Bapak Ibu. Ada yang ngajar seperti itu. Saya juga bingung. Kok ada ya? Kita mati ya sudah mati gitu. Tidak ada apa-apa. Ini yang tidak kita lihat. Jadi jangan hidup di masa lalu juga, Bapak. Orang yang membajak lihat ke belakang, gambaran orang yang melihat masa lalu. Jangan hidup di masa lalu. Sepertinya masa lalu itu hebat. Jaya-jayanya dulu, masih umur 30 tahun, 40 tahun, masih jaya gitu ya. Masih punya banyak hal yang bisa dibuat. Orang yang hidup di masa lalu ini, dia akan susah untuk maju. Dulu bisa kok gitu ya. Dulu enggak apa-apa gitu ya. Sekarang sama harusnya kayak dulu juga enggak apa-apa gitu ya. Susah untuk maju. Orang yang hidup di masa lalu ini juga post power syndrome. Post power syndrome itu gini. Dulu berjaya, berkuasa, jadi pemimpin dulu. Terus tiba-tiba kerjaannya buyar, bangkrut, kehilangan semuanya. Yang dia punya hanya dirinya sendiri, powernya ndak ada, kekayaannya juga ndak ada, dia akan post power syndrome. Dia merasa masih berkuasa, akhirnya dia akan mencoba memarahi orang di sekitarnya, seakan-akan dia berkuasa gitu ya. Aku masih punya kendali, aku masih punya kuasa, masih bisa mengatur ini dan itu. Ini orang post power syndrome. Dan ini banyak terjadi ketika anak-anaknya menikah. Masih diatur, anaknya masih diatur, anaknya sudah menikah. Ya kecuali memang benar-benar tidak bisa gitu, silahkan. Ini anaknya sudah bisa mengatur, sudah punya rumah sendiri, masih diatur. Bu, ya kalau naruh wajan itu digantung habis nyuci ya. Sampai segitunya kadang-kadang. Suruh naruh wajan aja diatur. Post power syndrome. Ya ada banyak faktor lah, tidak hanya itu. Tapi banyak yang kejadian seperti ini. Merasa masih punya kendali dengan anaknya. Dia masih hidup di masa lalunya, membayangkan walaupun kamu sudah menikah Nyo, gitu ya, kamu tetap baby kecilnya mama. Aduh ini Bapak. Lihat masa depan Bapak. Kita punya masa depan yang jauh lebih indah kalau kita cuma hidup di masa lalu. Itu sudah tidak masuk akal. Bagaimana masa lalu dibawa ke masa depan? Tidak masuk akal loh. Jadi kebanggaan masa lalu, kejayaan masa lalu kita, itu hanya boleh jadi cerita kita. Waktu nanti kita tua, ikut komsel lansia, itu boleh jadi cerita. Boleh jadi pelajaran, harus jadi pelajaran malah. Tapi tidak boleh masa lalu jadi masa depan. Nah, Tuhan Yesus melarang murid ini berpamitan karena dia tahu kalau dia kembali ke masa lalunya, dia tidak akan pernah kembali lagi ke depan.
tidak akan pernah kembali lagi ikut Tuhan. Bukan tidak boleh berpamitan. Di dalam perjanjian lama pernah terjadi, di mana Elia dan Elisa juga punya kasus yang sama. 1 Raja-Raja 19 ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya. Nah ini, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dulu. Lalu selanjutnya, baiklah aku pulang dulu. Elia bilang, silakan pulang. Ayat 21 dia bilang gini, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Sesudah itu ia bersiaplah, titik-titik saya potong supaya tidak terlalu panjang. Lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, Elisa diizinkan berpamitan dengan keluarganya. Loh kenapa? Karena Elia tahu Elisa ini walaupun dia pamit dia pasti balik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup mau ikut Kristus, kita punya hidup dosa di masa lalu, kalau sudah tahu tidak kuat lawan dosa, jangan dicoba. Tuhan, kayaknya aku kuat. Sudah tahu punya nafsu seksual yang tidak bisa ditahan, coba-coba nonton film. Ya walaupun bukan film porno, cawe-cawe sedikit gitu ya. Akhirnya terjebak juga di situ. Mau ikut Tuhan, tidak bisa meninggalkan teman-temannya, komunitas yang penuh dosa. Bukan komunitas yang baik, ini komunitas yang penuh dosa. Yang kerjaannya setiap hari cuma ngobrol yang tidak jelas, mungkin gibah, mungkin ngerasani orang. Mau ikut Tuhan, tidak berani ninggalkan teman-temannya yang bawa pengaruh buruk. Ini yang jadi penghalang. Apapun yang jadi penghalang harus kita tinggalkan. Kadang-kadang keluarga juga bisa jadi penghalang kita mengikut Yesus. Sangat bisa. Bahkan paling banyak faktor keluarga. Ada survei di Bilangan Research Center yang mensurvei anak-anak muda. 65% anak muda tidak kenal siapa Tuhannya karena kesalahan orang tuanya. 65%. Tinggi loh. Bukan karena gerejanya, bukan karena pendetanya, ya ada sebagian faktor karena pendetanya ada. Tapi itu cuma di bawah 10%. Paling gede 65% tidak mengenal siapa Tuhannya gara-gara orang tuanya. Saya bukan nakut-nakuti, Bang. Justru kita harus yakin ini fakta data yang ada. Kita sebagai orang tua harus punya andil buat anak-anak kita. Ini pun saya harus jadi PR bagi saya juga. Anak saya itu takutan, ditinggal sendiri takut, takutan banget gitu ya. Anaknya nggak tahu kenapa kok takutan, ya mungkin kesalahan saya juga. Ditinggal sedikit takut, ditinggal sedikit takut. Harus diajari pelan-pelan. Saya ajari pelan-pelan. Calvin tidak perlu takut. Ada Papa di sini. Ada Tuhan Yesus di dalam. Baru tadi malam ini. Dia tidak takut ditinggal sendiri. Calvin tidak perlu takut. Ada Tuhan Yesus yang menjaga. Pelan-pelan. Kita punya PR. PR saya masih banyak, masih umur 3 tahun ke bawah. Bapak Ibu Saudara pun yang punya anak, punya PR yang sama. Jangan malah jadi penghalang. Kadang-kadang sedih kalau ada anak tidak bisa ke gereja kok. Papa tidak mau ngantarkan, mama tidak mau ngantarkan. Sedih kadang-kadang dia, tapi mau gimana? Tidak boleh ke gereja sama mamaku. Aduh.
keluarga itu bisa jadi penghalang. Lukas 14 ayat 26 bilang, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita jadi penghalang anak-anak kita datang kepada Tuhan, atau siapapun kita halangi mereka jadi Tuhan, kita halangi mereka datang kepada Tuhan, berarti kita harus siap dibenci mereka. Ini tuh firman Tuhan bilang seperti itu. Karena mereka itu disayang Tuhan, mereka mau datang sama Tuhan karena mereka sayang sama Tuhan. Tuhan juga sayang sama mereka. Kalau kita halangi mereka, jangan salahkan kalau nanti kita yang dibenci sama mereka. Dan itu enggak enak, Bapak. Masa enak hidup dibenci dengan orang? Enggak enak, Bapak. Apalagi anak-anak, apalagi saudara, apalagi keluarga, orang terdekat kita. Enggak enak, Bapak. Jadi ayo kita semua belajar sama-sama mengerti menjadi murid Kristus. Jangan jadi penghalang orang datang kepada Tuhan. Justru kita harus dorong mereka ketika mereka malas ke gereja. Jangan malah diajak jalan-jalan. Nggak mungkin dia mau ke gereja, ajak jalan-jalan aja yuk gitu ya. Sama ngajak jalan-jalan ini sama. Sama-sama jadi penghalangnya orang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari Minggu waktunya ke gereja diajak jalan-jalan, tolak, jangan mau. Karena itu sedang membawa kita ke arah yang salah sebenarnya. Kelihatannya menyenangkan, enak. Siapa yang tidak senang Bapak Ibu jalan-jalan? Saya juga mau dia jalan-jalan. Siapa yang tidak mau? Semua mau. Tapi masalahnya bukan itu. Senangnya berapa menit sih? Berapa lama sih senangnya? Senangnya satu hari, besok sudah bad mood lagi, Bapak. Bukan itu. Bukan soal senang tidak senang. Yang keempat, Lukas 9 ayat 59 dan 60 mengatakan demi. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Nah, ini Tuhan ajak. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini Tuhan Yesus dari yang kita baca tadi. Kalau kita cuma baca saja, tidak mengerti maksudnya, ini Tuhan Yesus di perikop berikutnya ya. Perikop berikutnya Tuhan Yesus dibilang Yesus tidak waras. Masa mau ikut Tuhan pamitan tidak boleh? Orang tuanya ini belum mati bapaknya, ya, karena muridnya masih ada di situ. Ini minta izin karena bapaknya ini sudah sangat tua, belum mati. Ini Tuhan Yesus ngajarkan kurang ajar, ngajarkan melawan sama orang tua. Kenapa Tuhan Yesus larang, Bapak? Si orang ini, si murid ini tidak boleh nguburkan bapaknya sendiri. Padahal budaya zaman itu yang namanya anak, apalagi anak pertama, orang tuanya mati, dia harus ada di situ. Dia harus yang ngurus semuanya sampai papanya dimakamkan, walaupun cuma 1 hari. Karena zaman itu ada hukum Yahudi yang mengatur gini. Kalau ada seseorang punya kewajiban apapun yang dilakukan kepada orang mati, jadi misalnya anak, papanya meninggal,
dia dibebaskan dari semua tuntutan Taurat. Itu hukum Yahudi zaman itu. Jadi dia dibebaskan dari semua Taurat, boleh ngelanggar semua Taurat. Cuma gara-gara menguburkan orang yang mati. Lalu yang kedua, setelah mengubur orang itu, setelah mengubur orang mati, 1 minggu dia tidak boleh bicara dengan siapapun karena najis. Karena pegang mayat itu najis. Jadi dia najis selama 1 minggu, tidak boleh bicara sama orang luar manapun. Dan tidak cukup sampai situ, 1 tahun setelah orang tuanya dikubur, dia harus balik lagi. Karena orang zaman itu dikubur tidak dipendam di tanah, tapi di gua-gua. Tuhan Yesus dikubur di mana? Di gua kan awalnya. Tidak dipendam di tanah. Dia harus 1 tahun balik ke sana. Setelah mayatnya itu jadi tulang, dia harus masukkan ke dalam tanah. Atau dimasukkan di celah-celah dinding makam. Harus seperti itu. Dan ini repot Bapak. Banyakan orang Yahudi selama 1 tahun tidak kemana-mana, tidak mau pergi kemana-mana. Nanti 1 tahun balik lagi gitu. Jadi orang ini minta tunda 1 tahun mau ikut Tuhan. Mau ikut Tuhan tahun depan saja. Makanya Tuhan bilang tidak boleh. Biar orang mati, menguburkan orang mati. Orang yang mati jasmani biarkan dikuburkan oleh orang yang mati secara kerohanian. Maksudnya Tuhan itu. Karena orang mati jasmani sama orang mati kerohaniannya sama-sama mati di hadapan Tuhan. Maksudnya itu. Jadi jangan tunda-tunda. Menunda itu kegagalan yang lebih cepat gitu ya. Apalagi ikut Tuhan. Ditunda 1 tahun Bapak. 1 hari pun tidak layak penundaan itu. Tuhan bilang ikut aku, ikut. Tuhan bilang tinggalkan itu dosa, langsung tinggalkan. Memang tidak enak, jalannya sempit. Tapi percaya di depan itu ada kemuliaan yang kita lihat nanti. Ada mahkota yang menunggu kita. Tidak enak Bapak Ibu ikut Tuhan. Semua urusan-urusan dunia harus ada di bawah Injil. Itu yang ingin Tuhan ngajarkan. Pikirkanlah perkara surgawi. Masih banyak urusan-urusan kerajaan Allah yang belum diselesaikan. Ada banyak PR. Ada banyak jiwa yang masih belum mendengar siapa itu Tuhan. Apa itu yang benar. Masih banyak yang belum dengar. Mungkin tahu, oh ya Yesus Tuhan buat orang Kristen. Tapi dia tidak tahu bahwa dia juga Tuhan buat dirinya sendiri. Itu tugas kita Bapak Ibu. Bukan tugasnya penginjil, bukan tugasnya evangelis, bukan tugasnya pendeta. Itu tugas kita masing-masing. Pendeta itu cuma tugas di gereja. Ya di luar gereja juga iya. Tapi di dalam keluarga kita itu tugas Bapak Ibu Saudara dan saya masing-masing. Masa iya anaknya Bapak Ibu tidak mau ke gereja, saya datang ke rumahnya Bapak Ibu. Ya anakmu tidak ke gereja ya, masa iya mau digitukan? Kan tidak enak Bapak Ibu. Itu tugas kita sendiri. Bukan tugas saya, bukan tugas orang lain, bukan tugas tetangga kita. Mungkin kita cuma bisa tolong, saling tolong menolong, ngasih tahu. Tapi yang punya otoritas itu ya orang yang satu rumah dengan dia. Ada seseorang yang dia hidup dalam dosa. Yang saya kenal orangnya, orang tuanya masih ada.
sudah dinasehati sama keluarganya, sama kakaknya, janganlah diteruskan dosa ini. Saya juga geram melihatnya. Kamu tuh sudah tahu benar salah, sudah tahu mana yang benar, sudah tahu mana yang salah. Dibilangi sama kakaknya, gak nurut, tetap aja. Sampai satu waktu saya punya kesempatan ngomong sama dia. Dia tanya-tanya soal, ya adalah cerita gitu ya. Dia tanya-tanya, ada satu kesempatan saya ngomong, justru orang-orang senang kamu itu meninggalkan perbuatan itu. Nggak ada yang senang orang itu dengan perbuatanmu. Saya bilang gitu, langsung terang-terangan. Wis, bodoh amat dah ya, muka gedek saya sudah. Mau dibilang apa, mulutnya tajam, sudah nggak ngurus gitu ya. Yang penting saya kasih tahu mana benar mana salah. Kamu hidup di situ terus, tidak akan diberkati Tuhan. Percayalah sama saya. Sempat percaya, sempat tidak mau kembali. Ujung-ujungnya balik juga. Ya enggak tahu apa alasannya, saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin orang tuanya enggak bisa ngomong, ya mungkin. Ini jadi PR buat kita semua. Kita enggak hanya menjadi ayah, tidak hanya menjadi suami, tidak hanya menjadi istri, tidak hanya menjadi ibu, tapi kita menjadi murid yang melahirkan murid. Keluarga kita jadikan murid-murid Kristus. Nah, murid yang tadi ini, dia mengkhawatirkan kematian orang lain, tetapi lupa akan kematiannya sendiri. Wis, yang penting aku ndak dihukum sama masyarakat, nurut sama aturan adat Yahudi. Orang tua aku mati, ya aku harus di situ. Tapi dia tinggalkan jauh yang namanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita fokuskan hari ini? Fokus bekerja? Boleh, harus. Fokus yang lainnya harus juga fokus. Tapi jangan lupa, fokus-fokus yang lain ini jangan sampai menghilangkan yang namanya fokus kepada Tuhan. Itu tidak boleh dihilangkan. Jangan biarkan kasih kita kepada siapapun, kepada apapun, melemahkan kasih kita kepada Tuhan. Jangan biarkan. Karena kalau kita membiarkan, kita sendiri yang akan rugi. Kok kayaknya Tuhan tidak mengasihi aku? Kok kayaknya Tuhan itu melupakan aku, Tuhan itu meninggalkan aku. Bangun. Siapa dulu yang meninggalkan Tuhan? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Rasanya jadi murid Kristus itu sulit, standarnya sangat tinggi. Jalannya tidak enak, memang tidak enak. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, dalam Lukas 9 dan Matius 10 Tuhan bilang, anak manusia. Tuhan Yesus selalu bilang 2 kali, anak manusia. Dalam konteks yang sama, tentang bagaimana menjadi murid. Sebutan anak manusia ini menyatakan bahwa Yesus itu manusia. Artinya apa? Manusia manapun bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Jadi tidak ada alasan susah ikut Tuhan. Tuhan Yesus bilang, anak manusia, aku ini loh anak manusia. Aku pun juga bisa melakukan itu. Kita pun manusia, Bapak. Artinya kita punya kesempatan yang sama dengan Tuhan Yesus. Melakukan yang benar, melakukan. Jangan bilang mustahil. Jadi jangan kecilkan diri kita, jangan rendahkan diri kita untuk ikut Tuhan. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa, gitu ya.
Kalau bahasa saya dulu, podo-podo makan nasi, podo-podo lek ngising juga jongkok. Nah. Sama-sama manusia, dia bisa, saya juga bisa. Tuhan Yesus pun demikian. Aku anak manusia, aku bisa. Artinya kita juga bisa ikut Tuhan. Ini bukan perkara yang mustahil. Yang mustahil itu pikiran kita. Yang mustahil itu keinginan kita loh. Kalau kita masih punya ambisi-ambisi yang lain, ini jadi mustahil. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa ikut Tuhan itulah yang benar, bukan itulah yang enak, itulah yang benar. Ini bukan hal yang mustahil gitu ya. Bukan hal yang mustahil. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Saya undang pemain musik dan tim pujian maju. Salvation is free, but discipleship costs everything you have. Keselamatan itu gratis. Kita tidak perlu datang ke Golgota, mati di atas kayu salib, tidak perlu. Kita juga tidak perlu naik haji ke Yerusalem, tidak perlu. Gratis kita terima. Tapi jadi murid ada banyak pengorbanan. Korban waktu, korban perasaan kadang-kadang, korban harga diri. Mungkin kadang-kadang korban yang lain-lainnya. Korban orang lain sikapnya jadi tidak baik gara-gara kita. Kita belajar dari kesalahan. Saya pun belajar mendidik anak. Saya salah. Saya akui saya salah. Sifatnya kadang-kadang tidak menyenangkan. Mungkin ada salah saya dan pasti salah saya. Itu korban. Dia yang jadi korban. Harus saya bayar. Tapi kalau saya tidak belajar dari situ, apa yang saya korbankan jadi sia-sia. Jadi murid Tuhan itu banyak berkorban. Keselamatan jiwa itu lebih penting dari segala urusan dunia. Bahkan menghormati orang tua pun kadang-kadang Tuhan itu tidak bilang tidak boleh. Seperti yang dilakukan oleh murid Yesus tadi. Tidak usah kubur. Kadang-kadang di rumah masih ada sesajen buat orang tua. Saya tidak tahu apa namanya itu ya. Pokoknya itulah gitu ya. Masih harus adat-adat Tionghoa, adat-adat Jawa, manapun ada adatnya kayak gitu. Itu kadang-kadang harus dikorbankan. Bukan berarti kita tidak menghormati orang tua, tidak menghormati orang lain. Bukan itu. Tapi ada Tuhan yang lebih tinggi yang harus kita hormati. Yang dia bilang ini tidak boleh, itu tidak boleh. Itu yang harus kita hormati. Jadi mengenal Tuhan harus jadi muridnya, tidak cukup jadi pengikutnya. Kalau kita cuma jadi pengikutnya, tidak jadi murid, cuma mengikut tidak meniru, kita bukan murid sejati. Bapak Ibu Saudara siap jadi murid Tuhan sejati? Siap hadapi apapun, enak tidak enak, tetap kebenaran itu jadi bagianku. Tidak enaknya dunia, tidak enaknya kata-kata orang lain, tetap Tuhan itu batu sandaran kita. Firman Tuhan itu sandaran kita, tetap sabar. Firman Tuhan pegangan kita. Tadi kita nyanyi, Kau sumber kemenanganku. Kita tunjukkan. Menang enggak kita dalam perkataan kita? Menang enggak dalam pergumulan kita? Menang enggak ketika kita ditawari dosa? Menang enggak kita? Atau jangan-jangan dosa yang menang? Amin. Mari kita bangkit berdiri.